Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisnazia dengan nomor NIM 2281060077 dari mahasiswi UIN Saibah Teknik Cirebon semester 6 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar biologi yang telah saya buat, di mana untuk fase E kelas 10 dengan materinya yaitu ekosistem dan pada sekolah MAN 1 Cirebon, di mana sekolah ini bisa menyesuaikan dengan tempat kita mengajar. Yang pertama itu ada identitas, di mana identitas yang pertama itu ada informasi umum mata pelajaran biologi fase E kelas 10 semester 2 atau semester ganjil, tahun pelajarannya itu 2025-2026. Sini ada alokasi waktu yang yaitu 2 jam pelajaran dengan jumlah pertemuan yang 1, dengan penulis modulnya itu saya sendiri. Dan di sini ada informasi khususnya, di mana yang pertama itu ada kompetensi awal atau kompetensi prasyarat. Jadi peserta didik ini harus bisa menguasai materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya itu ada pada fase D dengan interaksi antar makhluk hidup dan juga lingkungannya. Kemudian selanjutnya itu ada penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang pertama itu dimensinya itu beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dengan elemennya itu akhlak kepada alam. Kemudian dimensi yang kedua itu ada kepedulian sosial dengan elemennya yaitu beradab dan juga berkeadilan sosial. Kemudian yang ketiga itu ada bergotong royong dengan elemennya itu kepedulian. Yang keempat itu ada dimensi mandiri dengan elemennya yaitu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bernalar kritis dengan elemennya itu merefleksi pemikiran dan juga proses berpikir dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu ada kreatif, di mana elemennya itu memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif atau solusi permasalahan. Nah, selanjutnya di sini ada sarana dan prasarana yang diperlukan, di mana prasarananya yaitu ada PPT, LKPD, laptop, jaringan gawai, buku, paket fisik, dan juga e-book. Kemudian di sini ada target peserta didik, di mana target peserta didiknya yaitu satu rombel atau satu kelas itu berisi 36 siswa. Kemudian di sini ada model atau metode pembelajaran yang digunakan. Nah, di mana saya ini menggunakan metode model discovery learning dengan pendekatan saintifik. Nah, metode yang digunakan ini seperti ceramah, diskusi berkelompok, tanya jawab, dan juga jigsaw. Nah, kenapa sih memilih model tersebut? Karena saya memilih model tersebut ini dapat melatih sikap ilmiah dari peserta didik tersendiri dan juga dapat menerapkan metode ilmiah sesuai dengan pembelajaran IPA, khususnya pada pembelajaran ekosistem. Selanjutnya yaitu ada kompetensi inti, di mana yang pertama itu ada capaian pembelajarannya. Nah, elemennya itu ada pemahaman biologi, kemudian capaian pembelajarannya atau CP, yaitu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Nah, kenapa komponen ekosistem ini highlight atau saya bold tebalkan, karena pada modul kali ini itu akan menjelaskan mengenai komponen ekosistem. Kemudian di sini ada tujuan dari pembelajarannya, di mana dengan nomornya itu 1041, tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian ekologi, faktor biotik, dan juga abiotik. Nah, di sini saya menggunakan, nah selanjutnya itu ada asesmen, di mana saya menggunakan 3 asesmen. Yang pertama itu ada diagnostik, kemudian yang kedua itu ada formatif, dan yang ketiga itu ada sumatif. Nah, yang pertama itu ada diagnostik. Diagnostiknya ini saya menggunakan observasi dengan cara berkomunikasi, penilaian diri, kelompok, dan juga dilaksanakannya itu pada awal dan dalam proses pembelajaran. Kemudian, asesmen yang kedua itu ada asesmen formatif, di mana saya itu menggunakan kuis dengan soalnya itu pilihan ganda dan juga benar atau salah, di mana
Formatif ini dilaksanakan di akhir pertemuan. Kemudian selanjutnya itu ada sumatif. Nah, sumatif ini merupakan soal esai yang dilaksanakan pada akhir materi ekosistem. Selanjutnya yaitu esai atau PG, teman-teman. Selanjutnya yaitu di sini ada kriteria. Ini juga sama, di mana instrumen asesmennya itu ada asesmen keterampilan atau biasa kita sebut dengan lembar pengamatan kelompok. Kemudian ada rubrik tes formatif, baik dari kuis PG ataupun dan juga yang benar salahnya, dan juga ada rubrik penilaian karakter. Kemudian yang kedua itu ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di mana kriteria ini yaitu peserta didik itu mampu mengidentifikasi pengertian ekologi, faktor abiotik, dan juga biotik. Nah, kemudian di sini ada juga pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantiknya ini untuk peserta didik yang pertama itu, apa yang membentuk ekosistem? Nah, apakah kita juga bagian dari ekosistem? Kemudian yang kedua itu, coba lihatlah lingkungan sekolah. Apakah kalian bisa menyebutkan makhluk hidup apa saja yang ada di lingkungan sekolah? Nah, pada pertanyaan pemantik ini itu bisa menyesuaikan apa yang ingin kita tanyakan, apa yang ingin kita gali terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam materi inti. Selanjutnya di sini ada pemahaman bermakna, di mana pemahaman bermaknanya itu yang pertama itu peserta didik dapat menyebutkan faktor biotik dan juga abiotik pada ekosistem. Kemudian yang kedua itu peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat membentuk ekosistem. Dan yang ketiga ini peserta didik dapat membedakan faktor biotik dan juga abiotik. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran di mana pertemuannya itu hanya pertemuan ke satu atau saya hanya mengambil 2 jam pelajaran atau satu pertemuan, yaitu mengenai komponen ekosistem dengan uh, pembelajarannya itu selama 45 menit. Sini ada kegiatan yang pertama itu ada kegiatan awal atau pembukaan ya teman-teman. Nah, yang pertama itu uraian kegiatannya dengan waktu 10 menit. Uraian kegiatannya itu satu, guru mengkondisikan kelas dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan. Kemudian dua ini guru mengucapkan salam dan juga mengawalinya dengan pembelajaran dengan berdoa bersama. Nah, yang ketiga itu guru mengecek kesiapan peserta didik meliputi kehadiran peserta didik. Kemudian yang keempat ini guru memberi motivasi dan juga persepsi dengan menanyakan pertanyaan pemantik yang tadi. Kemudian yang kelima ini guru dapat menyampaikan materi dan juga tujuan pembelajarannya yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Nah, kemudian kita masuk ke inti, di mana rangkaiannya itu yang pertama ada sintaks ke satu, yaitu mengorientasikan peserta didik pada pokok materi. Oh, sebelum itu waktunya itu selama 60 menit. Kemudian pada sintaks satu, langkah-langkahnya itu yang pertama ada guru memberikan penjelasan melalui tayangan PowerPoint untuk menambah wawasan dan juga pemahaman materi peserta didik. Nah, kemudian yang kedua ini guru menayangkan video pembelajaran terkait ekosistem sawah dan peserta didik ini mengemukakan pendapatnya terhadap video pembelajaran yang ditayangkan. Dan di sini kita bisa klik link YouTube-nya. Kita bisa klik link YouTube-nya. Ini seperti ini. Nanti ada Kurangi energi yang digunakan produsen untuk respirasi. Nah, nanti di sini ada tentang ekosistemnya. Sebentar ya. Hayatinya tinggi. Ini. Ekosistem alami di Pokoknya peserta didik ini bisa memacunya itu pada dari situ terlebih dahulu itu sebelum lanjut ke yang lain. Kemudian yang ketiga itu guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Nah, bagi peserta didik yang ingin bertanya itu guru uh, dengan sangat welcome akan menjawab pertanyaan tersebut dan juga tidak apa ya, jadi ingin kelasnya itu aktif gitu dan juga interaktif. Kemudian yang keempat ini guru mengecek pemahaman peserta didik, apakah peserta didik ini sudah memahami semua dengan melakukan kuis interaktif melalui platform Quizizzer. Kemudian yang kedua itu ada sintaks kedua itu mendesain perencanaan proyek. Ya, yang pertama itu ada guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok atau dalam 3 kelompok ya, 3 kelompok besar.
Kemudian yang selanjutnya itu ada guru membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD pada tiap-tiap kelompok. Dan untuk lembar LKPD itu sudah tampil di bawah sebentar. Selanjutnya, kemudian sintaks ketiga ini ada membimbing diskusi kelompok, di mana yang pertama ini guru dapat membimbing peserta didik dalam mengerjakan LKPD, kemudian peserta didik ini dapat menanyakan kepada guru terkait hal-hal yang belum diketahuinya, yang mana hal-hal yang belum diketahui ini untuk membantu peserta didik ini untuk menyiapkan untuk mengerjakan LKPD tersebut. Kemudian yang kesembilan ini peserta didik ini berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengerjakan soal ataupun proyek yang ditugaskan dalam LKPD dan juga peserta didik ini dapat menuliskan hasil diskusi di LKPD tersebut sesuai dengan arahan. Kemudian sintaks keempat ini monitoring kegiatan diskusi lanjutan yaitu dengan jigsaw. Nah, di mana yang pertama itu guru mengarahkan setiap perwakilan kelompok untuk bertukar posisi, tiap dua orang untuk masuk dalam tiap kelompok yang berbeda masing-masing. Jadi di sini ketika per kelompoknya itu sudah menyelesaikan tugas proyeknya ataupun LKPD-nya, maka masing-masing dari kelompok tersebut itu harus bertukar tempat ataupun harus berpindah gitu, harus masuk ke kelompok yang ahli atau kelompok utama, misalnya dari kelompok uh, siswa A ini kelompok satu, sedangkan siswa B ini kelompok 2. Nah, jadi siswa A ini harus masuk ke kelompok B, sementara kelompok yang tadi siswa B ini harus masuk juga ke kelompok satu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya itu guru memberikan instruksi untuk peserta didik agar melakukan sesi diskusi kedua dalam membagikan hasil dari yang didapatkan di kelompok awal. Jadi ketika mereka sudah bertukar tempat, nah ketika sesinya sudah habis, maka mereka itu harus kembali lagi ke kelompok awal, kelompok utamanya, untuk menjelaskan apa yang sudah dia dapatkan gitu ke teman-teman kelompoknya. Kemudian yang kelima ini ada sintaks kelima yaitu mengevaluasi hasil diskusi, di mana guru ini melakukan evaluasi hasil diskusi masing-masing kelompok ini dengan kegiatan tanya jawab secara lisan dan juga scoring. Dan juga selanjutnya itu ada guru mengapresiasi dengan memberi penghargaan kepada kelompok yang memiliki skor tertinggi. Kemudian di sini ada penutup, di mana penutupnya itu yang pertama guru beserta peserta didik melakukan refleksi terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua itu guru memberikan evaluasi kepada peserta didik yaitu dengan menggunakan tes formatif atau yang saya gunakan yaitu mengenai dengan menggunakan kuis. Kemudian yang ketiga itu guru menyampaikan kegiatan pada pertemuan selanjutnya dan yang terakhir itu guru menutup pertemuan dengan membaca hamdalah dan juga mengucapkan salam. Nah, di mana penutup ini waktunya itu 20 menit. Oke, selanjutnya itu ada refleksi peserta didik dan juga guru, di mana refleksi peserta didiknya itu ada tiga. Yang pertama itu ada apakah peserta didik ini dapat menjelaskan faktor biotik dan juga abiotik, serta pentingnya faktor-faktor tersebut dalam ekosistem. Kemudian yang kedua ini, apakah peserta didik ini dapat membedakan faktor biotik dan juga abiotik. Dan yang ketiga ini, apakah peserta didik ini masih memiliki bagian materi yang belum dipahami. Nah, kemudian selanjutnya itu ada refleksi gurunya, di mana yang pertama itu apakah pemilihan media pembelajaran yang telah digunakan itu mencerminkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian apakah gaya penyampaian materi ini mampu ditangkap oleh peserta didik. Dan yang ketiga itu apakah keseluruhan dari pembelajaran ini dapat memberikan makna pada pembelajaran yang hendak dicapai. Dan juga yang keempat ini apakah pemilihan metode pembelajaran ini sudah efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu ada lampiran, di mana lampiran ini yang pertama itu ada sumber pembelajaran, di mana sumber pembelajaran ini bisa bacaan guru dan juga siswa, yaitu dengan menggunakan bacaan guru dan siswanya itu menggunakan Google Drive. Eh, bukunya itu tersimpan dalam Google Drive ini. Bisa dilihat. Nah, di sini ini merupakan bahan bacaan guru dan peserta didik yang pastinya sudah tentu mengenai komponen ekosistem baik faktor abiotik dan juga biotik. Selanjutnya yaitu di sini ada media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis Canva. Bisa dilihat.
Di sini untuk materi ekosistemnya, PPT-nya itu ada ekosistem dan juga interaksi di dalamnya. Terus ada juga tujuan pembelajarannya, kemudian di sini sudah masuk dari pengertian ekosistem, kemudian ada pengertian dari komponen ekosistem dan baik abiotik atau abiotik dan juga lainnya. Oke, selanjutnya itu di sini ada pembelajaran remedial dan juga pengayaan, di mana pembelajaran remedial ini diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan baik KKM dan juga pada KD tertentu, kompetensi dasar tertentu. Nah, dengan menggunakan berbagai metode yang diakhiri dengan penilaian untuk mengukur kembali tingkat ketuntasan belajar peserta didik. Nah, pembelajaran remedial ini diberikan setelah peserta didik ini mempelajari satu atau beberapa kompetensi dasar tertentu yang diuji melalui ulangan harian. Nah, nilai yang mau diperoleh peserta didik ini setelah remedi ini dilaksanakan yang telah dilaksanakan ini adalah sebesar nilai KKM ataupun 75. Makanya di sini ada teknik pelaksanaannya yang pertama itu disebut dengan penugasan individu yang diakhiri dengan tes baik lisan ataupun tertulis dengan jumlah peserta didiknya itu minimal maksimal itu 20%. Dan juga kemudian ada penugasan kelompok yang diakhiri dengan penilaian individual apabila jumlah peserta didik yang mengikuti remedial ini lebih dari 20% namun kurang dari 50%. Kemudian yang ketiga itu ada pembelajaran ulang diakhiri dengan penilaian individual apabila jumlah peserta didik ini yang mengikuti remedial itu lebih dari 50%. Nah, di sini ada daftar pustakanya. Yang pertama itu ada dari Alam S 2022 dengan judul bukunya itu Biologi untuk SMA dan juga MA kelas 10 kurikulum. Yang diterbitkan di Jakarta pada penerbit Erlangga. Kemudian ada Irman Tias, kemudian ada dari Campbell juga, dan juga di sini ada bahan bacaannya juga pada ruang guru. Selanjutnya itu ada LKPD, tes formatif dan juga tes sumatif. Di mana yang pertama itu LKPD-nya, kita lihat. Dan di sini LKPD-nya itu karena anggota kelompoknya itu kita bagi menjadi 3 kelompok. Di sini ada tujuan pembelajarannya, kemudian di sini juga ada petunjuknya, dan di sini LKPD ini siswa ini harus membuat infografis yang kemudian itu akan dipresentasikan melalui metode jigsaw yang telah tadi saya jelaskan. Nah, kemudian di sini ada tes formatifnya. Tes formatifnya ini saya menggunakan quiz wizard dengan pertanyaannya itu ada pilihan ganda dan juga benar atau salah. Kemudian di sini ada tes sumatifnya, di mana tes sumatifnya ini berupa pilihan ganda yang bisa dikerjakan peserta didik. Oke, terakhir itu ada di sini lembar validasi naskah modul ajar pada komponen ekosistem fase E kelas 10 IPA terpadu biologi, di mana di sini itu telah diperiksa dan disetujui oleh yang pertama itu titik maksanya itu Cirebon 15 Juni 2025 dengan kepala sekolahnya itu Ibu Nurul Farah MPD dan juga penyusunnya itu Aisnazia SPD. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.